Betapa dahsyatnya malam penuh sakit dan air mata. Laila, ku dengar suaranya berdoa dalam kesunyian jiwa yang hancur, namun percaya waktunya. Bersukalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Berpeganglah kau, jiwaku, Laila, tidakkah kau tahu Laila, tidakkah kau dengar aku berseru? Jauhkah pertolongan bagiku? bersukalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Teguhlah hai kau, jiwaku. Sekarang hatiku berserah, Laila, hatiku berteduh dalam naungan, yang maha tinggi. dalam lindungan, Sayap fajar, dalam dekapan erat tangan Tuhan. FM 91,2 Radio Kota Bati. Radio Kota Bati. FM 91,2 Radio Kota Bati. Radio Kota Bati. Saya Afif dari Pekalongan, Jawa Tengah. Saya dengar radio. Saya Nita dari Indramayu. Radio is the best pokoknya. Halo hai, saya Bagas Arianto dari Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Pasti dengar radio. Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio. Saya Dina Aulia dari Pemalang, saya dengar radio. Seantero Indonesia masih dengar radio. Ayo dengar radio kapan saja, di mana saja. Cahaya Ramadan. Program spesial persembahan Radio Kota Bati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan. Selamat sore dan selamat kembali di FM 91,2 di Cahaya Ramadan. Sore hari ini sudah ada bersama saya Ustadz Sakiful Ghafur, penyuluh agama Islam KUA Pekalongan Selatan kawan, yang kita akan membincang tentang kesunahan di dalam puasa. Kita akan menyapa dulu ya beliau yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mas Anton.
Sehat nih Ustadz. Alhamdulillah. Ustadz Sakif. Sehat nggih. Sakif itu berarti artinya Apa? berpengetahuan. Sok-sokan banget sih. Apa tuh Ya, artinya? semoga saja seperti itu. Masya Allah. Insya Allah kita akan meluaskan pengetahuan kita di Amin. sore hari ini Ustadz ya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi para pendengar dimanapun berada. Amin, amin. Silakan bagi Anda kawan yang mau gabung di 0855 420 912 atau juga mau melalui line telepon juga boleh ya di 0285 424 474. Nah, sore hari ini kita membincang kesunahan dalam puasa. Mungkin kan kalau yang saya tahu gitu Ustadz ya, yang namanya sunnah di puasa itu paling taunya sunnahnya menyegerakan buka, Betul. mengakhirkan sahur. Iya. Yang saya tahu cuma itu. Ini apa aja sebenarnya sunnah-sunnah di dalam puasa, Tad? Sebelumnya sebelum masuk ke sunah-sunah puasa, pengertian puasa terlebih dahulu secara bahasa itu saumun, secara bahasa artinya al-imsak. Imsak itu menahan. Jadi puasa itu secara bahasa artinya menahan. Sedangkan menurut istilah itu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, dalam melaksanakan ibadah puasa ini ada beberapa hal yang dicontohkan atau diperintahkan oleh Nabi Muhammad yang kemudian bisa kita sebut dengan sunnah. Sunnah itu ya, secara hukum itu ya sesuatu yang dilaksanakan mendapatkan pahala. Sedangkan kalau tidak dilaksanakan ya tidak dosa, tidak apa-apa. Jadi lebih baik dilaksanakan karena akan mendapatkan pahala. Nah, kira seperti itu pengertian dari sunnah puasa. Nah, apa aja itu yang kemudian di puasa ini menjadi sunnahnya, kawan? Di dalam Ustadz. Di dalam kitab-kitab literatur fikih klasik itu banyak diterangkan di sana. Di antaranya saya mengutip dari kitab Fathul Muin yang pertama, "Usannu li shaimi Ramadan wa khairuhu tasakhurun wa takhiruhu." Disunahkan untuk orang yang berpuasa Ramadan dan selain puasa Ramadan. Jadi untuk puasa apa saja tidak harus puasa Ramadan, disunahkan untuk tasakhurun. Sahur terlebih dahulu. Jadi sahur itu diperintahkan juga oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Tasaharu fa inna fis suhur barakatun. Sahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur itu terdapat barokah. Lah seperti itu. Sekalipun sahurnya itu dengan seteguk air. Bukan berarti saya kuat tidak usah sahur saja, tinggal tidur nanti tinggal puasa setelah bangun. Tidur, sholat subuh, puasa, tidak usah sahur. Padahal tidak. Kanjeng Nabi sendiri yang mengutus untuk sahur walaupun bijur anti main, seteguk air. Lah yang bagus apa? Ya sunnah untuk sahur itu makan kurma. Kalau tidak yaitu bijur anti main, seteguk air. Kalau kita untuk persiapan ya tidak hanya seteguk air, makan supaya itu. Nah, adapun waktunya sendiri yang namanya sahur itu setelah nisful lail. Setelah nisful lail. Berarti jam 12 setengah setengah malam. Berarti setelah jam 12 ke sana itu mulai dinamakan sahur. Kalau masih jam 11 kok makan bakso sama nasi, ya itu berarti belum dapat dikatakan sahur ya. Karena waktunya sahur itu nisful lail untuk setelah tengah malam. Nah, untuk apa kok bicara kita disuruh untuk sahur? Ya itu untuk menghimpun kekuatan supaya nanti besok ketika sahur tetap bisa kuat untuk menjalani aktivitas sehari-hari, daripada tidak sahur tapi malah
justru lemas ketika aktivitas dan lain sebagainya. Nah, itu dia. Nah, maka Kanjeng Nabi seperti itu tetap memperhatikan tasaharu fa inna suhur barakatuh. Sahurlah kalian sesungguhnya karena sahur itu di dalam sahur ada keberkahan. Kan kita nyari berkah ya Tat ya. Kalau nggak mau sahur nanti nggak dapat berkahnya. Nah, sunnah lagi di dalam sahur itu wa takhiruhu, mengakhirkan seperti tadi. Tidak jam 10 nah, itu belum termasuk sahur. Iya, Nah, iya. mengakhirkannya kapan? Mengakhirkannya ya kira-kira 10 menit atau 15 menit sebelum subuh ya. sebelum adzan subuh. Karena sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sendiri. Ada hadisnya dari sahabat Anas bin Malik. Dulu sahabat Anas bin Malik itu pernah sahur dengan Nabi Muhammad. Nah, setelah sahur itu berdiri untuk melakukan sholat, sholat subuh atau sholat qobliyah subuh. Kemudian ada sahabat yang lain bertanya kepada sahabat Anas, di antaranya sahabat Zaid bin Sabit, kira-kira antara sahur dengan sholat subuh, sholat fajar itu berapa lama? Tak dijawab oleh sahabat Anas bin Malik, kira-kira 50 ayat. 50 ayat itu ya tidak yang panjang ya tidak yang pendek, yang sedang. Kalau dimenitkan ya kira-kira 15 sampai 10 menit. Tadi seperti yang biasa kita lakukan di awal. Nah, itu makanya sudah. ada peringatan imsak itu tadi ya 10 menit sebelum azan biasanya ya. Itu termasuk kesunahan betul. bagi orang puasa untuk makan sahur dan diakhirkan sahurnya. Soalnya kadang kalau misalnya baru 5 menit sebelum adzan baru makan, waduh, apa istilahnya ya, kedabrukan kalau bahasa kitanya gitu. Jadi baiknya 10 menit atau 15 menit sebelum azan subuh sudah beres gitu Tat ya. Iya, betul. Sudah bersih, kemudian baca 50 ayat gitu, itu lebih baik lagi gitu ya, menuju ke masjid untuk siap-siap salat subuh. Ada lagi Tat sunah-sunah lainnya. Ada di antaranya wasannu wa yusannu tatuyibun waqta sahari. Ketika waktu sahur sebelum kita memulai untuk puasa, kita disunahkan untuk memakai wangi-wangian terlebih dahulu. Kemudian selain itu ada lagi wasannu ta'jilu fitrin. Seperti Mas Anton tadi bilang, di antaranya kita disunahkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Kalau kita sudah yakin bahwa matahari itu sudah terbenam, sudah maghrib, ya sudah kita langsung saja untuk buka puasa. Berbuka gitu ya. Tidak usah dinanti-nanti. Iya. Syaratnya yaitu sudah yakin masuk waktu maghrib. Bukan berarti menyegerakan buka puasa masih jam 5 tak segerakan. Ya itu malah justru batal puasanya, belum selesai puasa kok malah pengennya mah dari duhur ya kalau gitu. Jadi ketika udah masuk maghrib, apalagi sekarang kan mudah ya, kita googling aja udah kelihatan jamnya gitu ya. Tapi ya tadi jadwal harus imsak, yakin. Sudah ada jadwal imsak. Sudah canggih sekarang. Betul. Sudah disunahkan untuk buka terlebih dahulu sebelum sholat maghrib. Jadi buka dulu, nanti baru sholat maghrib. Nah, soal buka ini juga ada kesunahannya nggak? Apa saja yang kemudian disunahkan gitu. Betul. Ya? Saya kadang-kadang buka itu lihat ada es, ada ini lah, pengen langsung dilahas gitu lah, langsung dilahap semua. Gitu. Sunahnya gimana kalau itu? Untuk soal buka wakunuhu bitamrin, berbuka itu ya disunahkan menggunakan buah tamrin, tamar, buah kurma. Untuk sempurnanya ya 3 biji yang ganjil-ganjil itu. Kita buka puasa terlebih dahulu menggunakan kurma, jika ada kurma. Iya. Misal kok tidak ada kurma, lalu apa? Bisa digunakan lagi dengan air biasa, air putih. Itu sudah termasuk sunnah, karena Kanjeng Nabi Muhammad pernah berpesan,
apabila salah seorang di antara kalian berbuka, hendaklah berbuka dengan kurma, karena dia adalah berkah. Kurma itu berkah. Apabila tidak mendapatkan kurma, maka berbukalah dengan air, karena dia bersih. Kira-kira seperti itu. Memang ada perintahnya dari Kanjeng Nabi Muhammad untuk berbuka dengan menggunakan kurma gitu ya? Atau air. Artinya ketika kita berbuka dengan kurma itu kita mendapatkan kesunahannya juga di situ ya. Masya Allah. Ya sudah nyetok belum nih kurma nih? Itu tentang berbuka gitu. Iya. Masih ada lagi mungkin Tat? Ketika Sunah-sunah. berbuka, sesudah berbuka kita disunahkan juga untuk berdoa seperti yang biasa kita ketahui. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Lah, seperti itu. Apabila bukanya dengan air bisa ditambahi dengan dhahaban tama'u wabtalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Kira-kira seperti itu. Buka dulu baru berdoa. Oh, buka dulu baru berdoa gitu ya. Akibal fitri, setelah berbuka baru doa. Bukan sebelum berbuka gitu ya. Itu tadi ya beberapa kesunahan-kesunahan. Iya. Tapi kayaknya masih ada lagi. Kayaknya banyak soalnya saya lihat catatannya. Tapi mungkin ini tadi ya, ketika kita mengejar sunnah itu kadang-kadang kita mengejar karena di situ ada hikmah-hikmahnya gitu ya. Misalnya kayak kurma itu sendiri, saya baru lihat itu postingannya Dr. Tirta lah ya, yang cukup kita kenal lah ya, Dr. Tirta. Itu ternyata emang di dalam kurma itu sendiri juga memang sejos itu gitu ya kandungannya. Makan 3 butir kurma itu udah setara dengan 230 kalori, udah kayak kita makan nasi sebenarnya. Ditambah apalagi ditambah madu misalnya sama air putih. Tapi kalau kita ngejar kayak hikmahnya doang gitu, itu sebenarnya boleh nggak? Oh kayaknya saya mau makan kurma kayaknya karena memang ini jos gitu. Terus wah mengakhirkan sahur karena biar kuat itu, makanya saya banyakin terus saya akhirkan. Nah, itu seperti apa Tat mungkin? Ya, kita melakukan sunnah itu karena mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad. Adapun untuk mengejar hikmah dan lain sebagainya itu kan bonus karena kita sudah melakukan seperti itu. Jadi kita melakukan itu mendapatkan 2 kebaikan. Karena mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad juga di dalam tubuh kita juga mendapatkan kebaikan seperti itu. Kenapa kok disunahkan? Pasti ada sesuatu yang positif bagi kita sendiri. Betul. Seperti itu. Iya. Jadi udah nggak perlu dikejar, udah pasti dapat ya ketika kita menjalankan sunnah itu ya. Artinya udah niatnya ngikuti Kanjeng Nabi gitu ya Ustaz ya. Baik, kawan mungkin ada yang pengen gabung silakan di 0855 4200912. Sejenak kita rehat dulu Ustaz, nanti kita kembali lagi di Cahaya Ramadan. Ragam Kilas Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Ribut Ahwadi, dalam Ragam Kilas Berita. Kawan, selama bulan suci Ramadan, Radio Kota Batik kembali akan mempersembahkan sejumlah program baru. Program-program ini ditujukan untuk memberikan motivasi sekaligus inspirasi bagi pendengar yang informatif. Divisi program Radio Kota Batik Tri Handayani mengungkapkan ada 3 program andalan yang akan disiarkan setiap hari selama bulan suci Ramadan. Di antaranya Cahaya Ramadan, Historia Islam, dan Rihlah Sang Cendekia. Seperti dijelaskan, program Cahaya Ramadan merupakan program gelar wicara inspiratif yang akan menghadirkan sejumlah narasumber yang berkompeten. Gelar wicara ini akan membedah berbagai tema keagamaan yang dikorelasikan dengan bidang-bidang lain seperti kesehatan, psikologi, sains, budaya, fikih Islam, dan lainnya. Dijadwalkan, program Cahaya Ramadan akan disiarkan setiap hari mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Lailatul Qadar dimaknai sebagai malam di mana bumi ini sempit. Kenapa sempit? Karena turunnya banyak malaikat ke bumi ini. Program lain yang tak kalah penting adalah Historia Islam, yaitu program yang menyajikan informasi tentang perjalanan sejarah masjid dan musola di kota Pekalongan.
Melalui program ini, pendengar Radio Kota Batik akan diajak mengenali rekam jejak pendirian masjid dan musola di Pekalongan dan perkembangannya. Program ini dijadwalkan akan disiarkan setiap hari pada pukul 7.15, 13.15, dan 20.15 waktu Indonesia Barat. Sejarah berdirinya Masjid Ihya Ulumuddin yang berada di lingkungan Pondok Pesantren Syafi'i Akrom Jenggot berawal dari keinginan Mbah Kiai Haji Akrom Hasani, ulama panutan di desa Jenggot waktu itu, yang berkehendak ingin mendirikan masjid. Sejalan dengan program Historia Islam, Radio Kota Batik juga menyiarkan program Rihlah Sang Cendekia. Program ini akan mengetengahkan kisah-kisah keteladanan para cendekiawan muslim dari Nusantara. Dengan kisah-kisah tersebut, kawan Radio Kota Batik diharapkan akan mendapatkan informasi serta dapat mengambil hikmah dari setiap kisah. Program ini akan disiarkan setiap hari pada pukul 10.15, 15.15, dan 22.15 waktu Indonesia Barat. Demikian ragam kilas berita bersama saya Ribut Ahwani, dan jangan lupa ikuti terus program Ramadan Kota Batik hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, biasa, rokok tanpa cukai 1 slop bang. Aman bro, nih sudah saya siapkan buat kamu. Gawat bro, ada mobil patroli. Tahu gak kamu, rokok tanpa cukai atau rokok ilegal bukan cuma merusak kesehatan, tapi juga melanggar hukum. Rokok ilegal mengandung bahan berbahaya, bisa merusak kesehatan kamu. Makanya jangan sekali-kali melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007. Selain kena denda besar, kamu juga bisa dipenjara. Mau dipenjara? Makanya dukung dong Indonesia dengan memilih rokok yang sah. Beli rokok hanya di tempat yang terdaftar dan sah. Jangan pilih yang ilegal. Rokok ilegal murah sih, tapi berbahaya. Ayo, gempur rokok ilegal. Lagu-lagu hits Iwan Fals, senada dengan lirik yang ditulis Franky Sahilatua. Dilengkapi dengan romantisnya nyanyian Ariel Noah. Semuanya bisa Anda dengarkan di Legenda Musik Indonesia. Legenda Musik Indonesia. Legenda Musik Indonesia hadir menemani malam minggu Anda mulai jam 10 malam dengan lagu-lagu hits musisi Indonesia ternama. Ikuti juga kisah perjalanan mereka tiap akhir pekan hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Silakan bergabung via 424474 atau WA 0855 420912. Legenda Musik Indonesia, berbagi cerita di balik titian nada. FM 91,2 Radio Kota Batik. Radio Kota Batik. Cahaya Ramadan, program spesial persembahan Radio Kota Batik. Kawan, masih di Cahaya Ramadan bersama Ustadz Sakif ya. Sore hari ini kita membincang tentang kesunahan di dalam puasa. Oh ya, ini ternyata ada kawan RKB juga yang sore hari ini lagi ngowes ya, sampai di lampu merah exit tol Duet, lalu lintas ramai lancar kabarnya kayak gitu nih dari Pak Musin di Podosugih kawan. Nah, kita balik lagi tentang tema puasa dan kesunahannya gitu ya. Ustadz, mungkin kalau di kalau kita mungkin pernah baca di fikih itu sunnah puasa ini kan sifatnya tadi ya anjuran gitu, lebih ketika dijalankan itu lebih baik daripada nggak dijalankan kayak gitu kan. Nah, tapi ada efeknya nggak sih Ustadz kalau kita menjalankan sunnah itu ke kualitas ibadah puasa kita gitu, atau ada
dampak lainnya ketika kita menjalankan sunnah itu, Ustaz? Iya, apabila kita melaksanakan ibadah sunnah yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, otomatis itu akan mendorong kita untuk lebih khusyuk dalam beribadah. Kalau misal kita langsung beribadah yang wajib-wajib saja, itu kan ibarat lari itu langsung ngebut. Kalau dengan sunnah kan itu agak ada pemanasannya. Ada pemanasannya gitu ya. Contoh saja kan tidak sahur. Sahur itu kan sunnah. Betul. Nah, kalau tidak sahur ya tidak apa-apa. Tapi kan untuk siang harinya berarti lempe-lempe kurang khusyuk dalam Tenaganya. beribadah. Coba kalau kita melaksanakan kesunahan bersahur dulu, gitu otomatis kita melaksanakan ibadah itu lebih pede, lebih lebih siap, lebih khusyuk. Nah, di antaranya seperti itu. Kesunahan kita laksanakan akan menambah kehusuan dalam beribadah yang sifatnya wajib ini. Kalau enggak ini misalnya, wah saya buka puasanya nanti aja jam 9 habis tarawih. Ya paling juga ini ya tarawihnya lemes ya. Kalau enggak malah enggak tarawih gitu. Jadi ada banyak ini ya Ustaz ya, ketika memang kita menjalankan sunnah ini juga akan berdampak langsung sebenarnya kepada ibadah wajib yang kita laksanakan gitu ya. Nah kalau misalnya soal sunnah ini ada ini nggak sih Tat, pendapat-pendapat dari ulama mungkin yang berbeda gitu. Oh ini sunnah, ini menurut ulama ini sunnah loh di puasa, menurut ulama ini enggak gitu, atau kayak gimana Tat? Iya, kalau perbedaan ulama itu pasti ada. Contoh saya baca di literatur kita Fathul Mu'in, itu sunnah-sunnah puasa banyak sekali, sampai 10 lebih. Sedangkan di Fathul Qorib atau yang lainnya Safinatun Najah itu paling ada 3. Di kitab Asror Rusum itu hanya ada 6. Ya intinya sama saja sebenarnya. Kalau perbedaan pendapat yang tidak setuju antara yang lain, enggak, kalau sunnah itu biasanya seperti itu, sejalan gitu ya. Tapi lah itu antara ulama yang satu dengan ulama yang lain kalau berpendapat ya ada yang sekian saja, ada yang banyak. Jadi ketika tak bandingkan antara kitab yang satu dengan yang lainnya seperti itu, ada yang banyak, ada yang sedikit, intinya ya sama saja, masih ya di poin-poin itu antara sahur, terus berbuka, itu sodako dan lain sebagainya. Termasuk tarawih itu juga sebenarnya sunnah Tat ya? Atau gimana hukumnya kalau sholat tarawih itu? Iya, kalau tarawih itu ya termasuk iksaru ibadah. Iksaru ibadah. Iya. Apa ini? Iksaru memperbanyak ibadah di dalam bulan Ramadan. Ibadah itu kan banyak sekali. Nah, antaranya yaitu iksaru ibadah, untuk membaca Al-Quran, kemudian sodako, i'tikaf, dan mendirikan qiyamul lail. Di antaranya sholat tarawih itu. Termasuk qiyamul lail kalau tarawih ini tadi ya. Kira-kira seperti itu, Mas. Nah, iya. Nah, cuman kan ya kita udah mafhum lah ya, ada perbedaan-perbedaan gitu yang kadang-kadang itu apa ya, mungkin karena gengsi dan segala macam. Menyikapinya gimana sih soal perbedaan-perbedaan itu? Ya saling menghormati, nah apa-apa. Yang penting kan tujuannya, apalagi yang sunnah itu kita mengejar kebaikan. Ya kalau bisa dilaksanakan, ya kalau tidak bisa ya tidak apa-apa, tidak usah saling menghujat, saling menghormati saja. Tidak perlu dipermasalahkan terlebih dalam. Momentumnya ibadah, momentumnya Ramadan, kita disuruh untuk iksaru ibadah, ya berarti yang kita laksanakan ibadah saja, bukan kita disuruh iksaru debat, enggak. Kita disuruh saling menghormati dan lain sebagainya, itu kan termasuk ibadah, menjaga mulut di waktu puasa. Bagian dari menahan diri itu tadi ya. Betul. Iya, dan
saya jadi teringat tiba-tiba fenomena di bulan puasa ini banyak yang sebenarnya kontraproduktif ya, kayak anak-anak muda yang pada beradu petasan atau yang ngeri itu ini yang perang sarung gitu. Itu kayak udah mulai menggejala di banyak tempat gitu. Saya nggak tahu sih kalau di Pekalongan seperti apa gitu. Nah, ini mungkin gimana sih pendekatan ke ya anak-anak muda terutama gitu ya, untuk kita bisa mengajak mereka gitu lebih banyak menggeluti sunnah daripada menggeluti hal-hal yang itu tadi ya mengganggu sebenarnya gitu. Ya, terutama ini anak-anak ini biasanya yang seperti itu terkadang bisa jadi lepas kontrol dari orang tua. Malam-malam keluar tidak izin, misal izin tapi seperti itu. Iya. Nah, andai kan ada kontrol orang tua, insya Allah ya bisa agak itu namanya terkendali. Misal izin sama orang tua mau keluar lah, keluarnya kemana? Ke masjid untuk apa? Tadarusan, ya silakan, nanti setelah tadarusan kita pulang lagi. Iya. Nah, kadang kontrolnya dari orang tua serta masyarakat sekitar itu kurang, jadi akibatnya dampaknya terjadi kenakalan-kenakalan remaja seperti itu. Apalagi usia-usia sekolah itu seharusnya pada jam berapa sudah pulang rumah, tidak di luar rumah untuk belajar dan lain sebagainya. Terkadang menjadi kesempatan bagi anak-anak untuk malah bermain. Silakan bermain, tapi ingat waktu, kemudian tidak membuat keonaran, diberi izin, tapi untuk berbuat kebaikan seperti tadarus dan lain sebagainya. Jika tidak berbuat baik atau tadarus yang positif, ya lebih baik tidak usah diizinkan. Lebih baik untuk istirahat saja di rumah daripada mengganggu orang tidur malah membuat dosa. Malam-malam tidur, malah main petasan. Kan banyak ada orang tua yang sedang istirahat malah mengganggu. Terganggu sekali. Iya. Kontrol dari orang tua, kemudian kontrol dari sosial juga, lingkungan. Di situ Pak RT atau Pak RW atau masyarakat yang melihat bisa ikut memberikan nasihat. Tidak usah perang di sini, tidak usah seperti itu. Ayo kita tadarusan saja, kira-kira seperti itu. Mau di masjid atau silakan pulang. Zaman saya kecil dulu itu kalau di masjid bermain pasti ada yang memarahi. Main pula di depan masjid. Orang tua dulu datang sambil marah-marah. Kamu mau apa? Ke masjid mau apa tujuannya? Darusan. Darusannya sana. Masuk ke masjid. Kok malah bawanya pula. Kadang malah ndak ndak pakai nasihat, langsung ambil saja bolanya, buang gitu saja. Itu dulu masih terkontrol seperti itu. Di samping orang tuanya menjaga anak-anaknya, kemudian sosialnya juga saling memperhatikan, jadi kondusif masyarakat. Kira-kira seperti itu. Untuk menciptakan tadi ya kebiasaan untuk bisa menjalankan sunnah ini memang perlu ada kontrol, mungkin ada contoh juga gitu ya dari orang tua, dari masyarakat sekitar yang gemar menjalankan sunnah-sunnahnya gitu ya. Anak-anak muda mungkin jadi ternyata seru juga ya tadarusan bareng gitu, seru juga ternyata ya menjalankan ibadah-ibadah sunnah itu tadi gitu. Nah gitu Tatya. Nah kalau tadi berbicara tentang masyarakat dan hikmah dari sunnah, tadi kan saya sempat menanyakan dampaknya gitu ya kepada ibadah itu sendiri. Tapi ada dampak secara luas lagi nggak ke masyarakat gitu ketika kita menjalankan sunnah-sunnah yang tadi mungkin sudah disampaikan. Mungkin ketika kita menyegerakan berbuka, apakah ada hikmahnya di masyarakat? Jadi ada dampak sosial itu selain dampak personal, Ustaz? Iya. Dampak sosial kesunahan untuk masyarakat. Di antaranya
kesunahan dalam puasa ini yang berikutnya, wasannu ma'adaki di Ramadan wa aslul akhir agatu iktsaru shadaqah. Disunahkan sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan 3 bulan Ramadan terlebih pada 10 hari akhir itu untuk iktsaru shadaqah, memperbanyak sedekah. Otomatis kalau sedekah itu nanti dampaknya pasti ke orang lain, bisa jadi betul. ke masyarakat. Lah, disunahkan untuk memberikan sedekah ini diantaranya ini memberikan kelonggaran biaya untuk keluarga. Yang biasanya makannya biasa-biasa saja bisa ditambah, misal tambah ada takjil dan lain sebagainya. Berbuat kebajikan terhadap keluarga dan tetangga. Kemudian sedekah, termasuk sedekah lagi bila mampu memberi makan berbuka bagi orang-orang yang puasa. Jadi di antara kesunahan di dalam bulan puasa ini, di antara kesunahan puasa ini bersedekah. Di antaranya contohnya bersedekah itu memberi makanan atau memberi menjamu untuk buka puasa di masjid atau di mana. Dampaknya ke masyarakat otomatis yang tadinya tidak bisa berbuka, misalnya kekurangan berbuka, masih di jalan belum bisa beli nasi dan lain sebagainya, hanya mampir di masjid saja, otomatis yang biasanya tidak ada apa-apa karena mampir, otomatis bisa dirasakan oleh masyarakat dengan adanya orang yang melaksanakan kesunahan untuk bersedekah ini. Langsung dampak sosialnya ada, Mas. Nah, biasanya kalau maghrib tidak ada buka bersama, orang masih dalam perjalanan mampir di masjid, tidak ada apa-apa. Ketika misalnya kita bukan bulan puasa merasakan lapar, haus, akhirnya harus beli lagi. Tapi ketika bulan puasa banyak orang melaksanakan kesunahan, di antaranya memberi makan orang yang berpuasa, memberi buka itu di masjid-masjid, akhirnya tidak usah mengeluarkan uang, hanya mampir di masjid saja, sudah banyak yang menyediakan buka puasa. Otomatis langsung dirasakan oleh masyarakat banyak. Nah, di antaranya seperti itu. Kanjeng Nabi Muhammad pun pernah mengatakan barang siapa yang menjamu atau menyiapkan makanan orang yang puasa di bulan Ramadan dari harta yang halal, dia dimohonkan rahmat oleh malaikat pada setiap malam Ramadan. Jadi didoakan oleh para malaikat setiap malam. Kemudian dan dia berjabatan tangan dengan malaikat Jibril. Bukan berarti jabatan hiasan. Kemudian barang siapa yang berjabat tangan dengan malaikat Jibril, maka air matanya menjadi banyak, hatinya menjadi halus, penyayang. Orang yang suka memberi seperti itu akhirnya menjadi penyayang. Menjadi penyayang itu maksudnya bagaimana sosialnya bertambah. Oh, ternyata saya memberikan seperti ini bermanfaat loh. Ternyata orang-orang suka. Ternyata banyak orang yang berterima kasih karena kebaikan kita dalam bersedekah, terutama memberi buka seperti itu. Wah, Masya Allah. Artinya ketika satu kesunahan sedekah tadi misalnya Ustaz ya, itu akan juga berdampak memperbaiki diri kita sendiri yang pada akhirnya juga akan kembalinya berdampak positif kepada masyarakat. Nanti masyarakatnya jadi makin baik, kita juga makin senang. Itu jadi kayak lingkaran kebaikan gitu Ustaz ya. Masya Allah. Jadi itulah hikmah dari sunnah-sunnah gitu ya, kalau kita mau melaksanakannya gitu Ustaz ya. Masya Allah. Dan kalau misalnya Ustaz sendiri gitu merekomendasikan gitu ya, mungkin kan di era ini itu mungkin ada banyak orang-orang yang tentu
pekerjaannya beda-beda gitu ya. Ada yang sangat sibuk gitu dari pagi sampai malam, ada yang mungkin pulangnya malam terus kelatihan. Kemudian tadi mungkin soal sahur itu kadang-kadang juga kelewatan gitu dan seterusnya. Dan ada sekian banyak sunah-sunah itu mungkin gimana Tat untuk menerapkan kesunahan itu untuk diri kita, apakah semuanya harus kita lakukan atau mungkin ada rekomendasi khusus dari Ustadz berkaitan dengan kondisi masing-masing pribadi gitu. Iya. Sebenarnya kesunahan-kesunahan di dalam puasa ini sudah biasa kita lakukan. Tapi terkadang kita tidak tahu bahwa itu Sunnah, termasuk gitu. sunnah. Biasanya sudah termasuk kesunahan. Seperti menyegerakan berbuka itu kan termasuk sudah sunnah, sudah termasuk kesunahan. Mengakhirkan makan sahur itu sudah termasuk sunnah. Adapun rekomendasi, ya namanya ibadah tergantung kemampuan orang sendiri-sendiri. Semakin hari semakin ditingkatkan. Tinggal yang mudah itu yang mana dulu dilaksanakan, dikerjakan, nanti bertahap sedikit demi sedikit, seperti iktsaru tilawatil Quran, memperbanyak tilawah Al-Quran. Setiap orang kan kemampuan untuk membaca Al-Quran, kekuatannya berapa menit, berapa jam atau berapa ayat yang dibaca itu kan berbeda-beda. Di dalam kesunahan dalam puasa ini diantaranya iktsaru tilawatil Quran, memperbanyak baca Al-Quran. Adapun banyaknya seberapa harus direkomendasi, misalnya satu hari satu juz, itu kan belum tentu orang bisa. Hanya orang-orang misalnya penghafal Al-Quran saja yang bisa. Seperti kita maksudnya yang banyak kegiatan, satu hari harus hafal itu. Lah, kira-kira seperti itu kita laksanakan semampu kita. Kemudian kalau bisa ditambah setiap hari, semakin banyak. Biasanya yang mampu hanya satu hari 1 lembar, ditambah 2 lembar sampai banyak sendiri. Kalau ditarget sampai segini belum tentu bisa. Betul. Jadi memang sesuai dengan kemampuan ya. Secara bertahap. Ya mungkin dipaksakannya juga memaksakan dirinya sesuai dengan kemampuan ya. Mungkin kayak misalnya kita push up baru kuat 5 ya, nanti nambahnya jadi 6, jadi 7 gitu. Setelah bertahap itu nanti lama-lama ya akan dapat insyaallah gitu ya, sedikit demi sedikit jadi banyak kayak gitu. Nah, ini mungkin juga kalau di puasa ini kan salah satu yang mungkin harus kita tahan ini kan kaitannya dengan mulut ini, kaitannya selain soal makan ya, kaitannya dengan apa yang kita keluarkan dari mulut ini kan banyak, apalagi di zaman sekarang ini kan terpengaruh sosial media, anak-anak itu gampang sekali mengumpat gitu, gampang sekali mengeluarkan kata-kata kotor. Nah, ini ada kesunahan-kesunahan yang mungkin bisa untuk memperbaiki sifat-sifat itu Ustaz, biar jadi lebih santun, lebih tadi ya sopan gitu. Apa yang direkomendasikan Ustaz? Di antara kesunahan dalam bulan puasa, dalam puasa itu ya itu nanti wayusannu kafu nafsin anta'amin fihi syuhbatun wa syahwatun mubahun. Disunahkan itu untuk menyingkirkan syahwat yang mubah, keinginan yang diperbolehkan saja itu disingkirkan. Seperti bercela itu kan keinginan kita untuk menghias diri, disingkirkan. Kemudian bersiwak setelah duhur itu ya, kemudian keinginan kita untuk memakai wangi-wangian dan lain sebagainya itu untuk menjaga lisan juga. Lah, di antaranya tadi tentang anak muda
dalam menjaga mulut. Iya. Karena banyak contoh yang kayaknya boleh tuh, ini influencer ini boleh ngatain kayak gitu. Mengatakan perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu, menghindari perbuatan-perbuatan yang keji seperti itu ya juga termasuk disunahkan. Seperti dusta yang tadi itu, hibah, memaki, menghindari seperti itu sunnah muakkad. Termasuk sunnah muakkad. Karena apa? Karena dengan melaksanakan atau dengan melakukan seperti itu, dusta, hibah, memaki itu bisa melebur pahala puasa. Nah terus supaya tidak puasanya ini sia-sia, ya jangan melaksanakan itu. Menghindari perkataan-perkataan kotor, tidak berdusta, tidak ghibah, dan tidak memaki. Kanjeng Nabi Muhammad itu mengatakan falyaqul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik-baik. Kalau tidak bisa bagaimana? Kalau ngomong kok kotor terus, aw liyasmut, lebih baik diam aja gitu. Falyaqul khairan aw liyasmut. Daripada berkata yang kotor-kotor, itu lebih baik diam. Iya. Apalagi sumtus shaim tasbih. Diamnya orang puasa itu sudah termasuk tasbih. Masya Allah. Wa naumuhu ibadatun. Tidurnya orang puasa itu termasuk ibadah. Wa du'auhu mustajabun. Doanya itu dikabulkan, istijabah. Wa amaluhu mudha'afatun. Apabila kita melaksanakan amal perbuatan yang bagus, itu nanti pahalanya dilipat gandakan. Termasuk keutamaan daripada mengatakan yang buruk-buruk, lebih baik diam, karena diamnya sudah diganjar sebagai tasbih. Daripada berbuat maksiat, wa naumuhu ibadatun, mending tidur saja. Daripada mengganggu orang lain dan lain sebagainya, untuk istirahat. Seperti itu. Daripada tidur ya lebih baik untuk melaksanakan ibadah atau bekerja dan lain sebagainya. Tapi daripada maksiat, mending tidur. Mending tidur. Nabi berkata wa naumuhu ibadatun. Tidurnya saja ibadah. Kira-kira seperti itu. Jadi kita perlu husnuzon ya, kalau misalnya yang lihat ini sering tidur, barangkali memang lagi menghindari maksiat gitu. Tidurnya menghindari maksiat. Iya, dan itu memang ada nilai ibadah kalau memang niatnya untuk menghindari maksiat itu tadi ya. Dan ini nggak kerasa ternyata udah hampir selesai, 2 menit lagi harus segera kita tutup. Mungkin ada yang masih harus disampaikan Ustadz sebagai penutup untuk perjumpaan di sore hari ini. Monggo Ustadz Sakif. Iya, saya di sini menghimbau saja kepada pendengar semua, dalam momentum Ramadan ini mari kita tingkatkan ibadah kita dalam mendekatkan diri kepada Allah. Terutama kita laksanakan perintah-perintahnya dan kita jauhi segala larang-larangannya. Apabila kita sudah melaksanakan perintah-perintahnya, bisa kita tambah dengan melaksanakan kesunahan-kesunahan diantaranya yang tadi sudah kita bahas bersama. Semoga dengan melaksanakan kesunahan-kesunahan ibadah kita di bulan Ramadan, terutama puasa dan lain sebagainya, dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Ustadz Sakif matur nuwun sudah hadir di sore hari ini, memberikan pencerahan ya, menginspirasi dan menambah motivasi kita untuk menjalankan sunah-sunah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ya walaupun sedikit demi sedikit ya kita bisa menjalankannya, sedikit demi sedikit, pelan-pelan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ini Ustadz ya.
mohon doanya juga Ustadz ya, biar semua kawan-kawan RKB juga bisa saling menasehati dan bisa saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Ustadz Sabgi, terima kasih sekali lagi. Dan kawan, itu tadi perjumpaan kita di Cahaya Ramadan untuk edisi 4 Maret 2025, dan nanti kita masih akan ketemu lagi kawannya besok di jam yang sama dengan ustadz-ustadz yang tentunya berkompeten lainnya kawan ya. Anto juga akan segera pamit undur diri. Mari kita tutup kawan perjumpaan sore hari ini. Mari kita jadikan hari ini lebih baik dari kemarin, dan pastikan hari esok kita siapkan untuk lebih baik lagi dari hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda simak Cahaya Ramadan, program spesial di bulan Ramadan, persembahan Radio Kota Batik.